Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi, saya perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Mursid Abdul Jabbar, Juan Pratama Mahardika, Lisya Wahyu Irnanda, Nudia Lini Salfadila, Zulfa Syakina Wulandari, dan saya, Regita Sela Sadina Amiri. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Hasan Udin selaku guru pengampu mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan bab 1, yaitu jinayah dan hikmahnya. Dalam bab 1 ini memiliki 5 poin, yaitu pembunuhan, penganiayaan, qisas, diyat, dan kifarat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pembunuhan dan penganiayaan. Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, pembunuhan adalah suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dan dilarang dalam hukum pidana Islam atau jarimah. Pembunuhan dapat dibedakan menjadi 3, yaitu pembunuhan sengaja al-qatl al-amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik melukai atau memberatkan. Dikatakan pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelaku sebelumnya dengan menggunakan alat atau senjata yang mematikan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja, qatlu shibhu al-amdi. Pembunuhan seperti sengaja yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan atau tidak lazim dipakai membunuh, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Yang terakhir, pembunuhan karena kesalahan, qatlu al-khata', yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud melakukan kejahatan namun karena salah sasaran menyebabkan kematian seseorang, seperti seseorang yang berbusa namun mengenai orang lain mengakibatkan kematian. Dasar hukum larangan membunuh. Membunuh adalah salah satu perbuatan yang sangat dilarang dalam Islam karena Islam menghormati dan melindungi hak hidup setiap manusia. Dasar hukum larangan membunuh terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 33, yang berarti, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Hukuman bagi pelaku pembunuhan. 1. Pembunuhan sengaja. Hukumannya berupa qisas atau diberi sanksi hukuman setimpal dan berat. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja dihukum dengan membayar denda, yaitu diyat muqallazah, diyat berat. Yang ketiga, pembunuhan karena kesalahan dihukum dengan membayar denda, yaitu diyat mukhafafah, diyat ringan. Lalu, pembunuhan secara berkelompok. Apabila sekelompok orang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka mereka harus dihukum qisas. Hikmah larangan membunuh. Di antara dalil yang menjelaskan tentang hukuman bagi pembunuh adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 93, yang berarti, dan barang siapa membunuh seseorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. Penganiayaan. Pengertian penganiayaan menurut Kamus Al-Munjid diterangkan bahwa pelukaan adalah dari kata jarah, yaitu menyakiti sebagian anggota badan manusia. Oleh karena itu, penganiayaan di sini adalah perbuatan tindak pidana berupa melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota tubuh seseorang yang dimaksudkan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain dengan sengaja. Penganiayaan dibagi menjadi 2, yaitu penganiayaan berat dan penganiayaan ringan. Penganiayaan berat, perbuatan merusak anggota badan hingga hilangnya manfaat atau fungsi. Sedangkan penganiayaan ringan, perbuatan melukai anggota badan hingga menyebabkan luka atau cacat ringan.
Sanksi bagi tindakan penganiayaan apabila memenuhi unsur berikut. 1. Perbuatan menimbulkan sakit atau luka ke anggota badan. Yang kedua, melewati batas yang diizinkan. Ketiga, perbuatan dengan niat ingin menyakiti orang lain. Hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan. Perbuatan menganiaya ini sangat dilarang dan tidak dibenarkan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 45 yang berarti, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka pun ada kisasnya, balasannya yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisasnya, maka itu menjadi penembus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. C. Kisos. 1. Pengertian kisos. Hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana. 2. Macam-macam kisos. A. Kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuhan sengaja. B. Kisos untuk tindakan penganiayaan yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi, atau menghilangkan anggota badan. 3. Hukum kisos dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 43. 4. Syarat-syarat kisos. A. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya, orang yang benar-benar baik. B. Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah balik dan berakal. C. Pembunuh bukan bapak, orang tua dari terbunuh. D. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh. E. Kisos dilakukan dalam hal yang sama, seperti jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan lain sebagainya. 5. Hikmah kisos. A. Dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. B. Memelihara keamanan dan ketertiban. C. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. D. Diat. 1. Pengertian diat. Diat yaitu denda atau ganti rugi terkait tindak pidana, pembunuhan atau penganiayaan. 2. Sebab-sebab ditetapkannya diat. Pelaku diwajibkan membayar diat apabila sesuai dengan hal berikut. A. Pembunuhan sengaja yang pelakunya dimaafkan oleh keluarga korban atau wali. B. Pembunuhan seperti sengaja. C. Pembunuhan karena kesalahan atau pembunuhan tidak sengaja. D. Pembunuhan yang melarikan diri tetapi identitasnya diketahui. E. Kisos sulit dilaksanakan. 3. Macam-macam diat. Diat dibedakan menjadi 2. A. Diat mughaladzah atau diat berat. Yang wajib membayar diat berat yaitu 1. Pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang dimaafkan oleh keluarga korban. 2. Pelaku tindak pidana pembunuhan seperti sengaja. 3. Pelaku tindak pidana pembunuhan di tanah haram atau Mekah. B. Diat mukhafafah atau diat ringan. Yang wajib membayar diat ringan yaitu 1. Pelaku pembunuhan karena kesalahan tidak sengaja. 2. Pelaku tindak pidana penganiayaan berupa melukai yang seharusnya kisos tetapi dimaafkan oleh keluarga korban. 4. Diat karena kejahatan melukai atau memotong anggota badan. A. Wajib membayar satu diat penuh berupa 100 ekor unta. B. Wajib membayar setengah diat berupa 500 ekor unta. C. Wajib membayar sepertiga diat. D. Wajib membayar 15 ekor unta. E. Wajib membayar 15 ekor unta. F. Wajib membayar 5 ekor unta. 5. Hikmah diat. Hikmah terbesar diat adalah pertumpahan darah serta sebagai obat hati dari rasa dendam keluarga korban terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau penganiayaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursyid Abdul Jabbar dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi jinayah dan hikmahnya. Salah satunya termasuk adalah kifarat. Pengertian kifarat adalah sesuatu yang dapat menutupi dari perbuatan dosa seperti bersedekah, berpuasa, dan lain-lain. Macam-macam kifarat. Yang pertama, kifarat pembunuhan. Dalam surat An-Nisa ayat 92, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kifarat bagi pelaku tindak pidana pembunuhan. Yang kedua, kifarat zihar. Kifarat seorang suami yang menzihar istrinya adalah memerdekakan hamba sahaya. Jika tak mampu, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika masih tak mampu, maka memberikan makan 60 fakir miskin. Yang ketiga, kifarat melakukan hubungan biologis di siang hari pada bulan Ramadan. Jika melakukan tersebut, kifarat sama dengan kifarat zihar, ditambah qada sebanyak hari yang ditinggalkan. Yang keempat, kifarat karena melanggar sumpah, memberi makan 10 fakir miskin, atau memberi pakaian, atau memerdekakan budak. Jika ketiga hal tersebut tidak mampu, maka diwajibkan puasa 3 hari berturut-turut. Yang kelima, kifarat ilah, sumpah suami untuk tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya di masa tertentu. Konsekuensi karena ilah adalah suami membayar kifarat ilah yang jenisnya sama dengan kifarat yamin, dalam kurung kifarat melanggar sumpah. Yang terakhir, kifarat karena membunuh binatang buruan pada saat berihram. Hikmah kifarat antara lain, manusia benar-benar menyesali perbuatan yang keliru. Yang kedua, menuntun manusia agar segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, menstabilkan mental manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.